Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yesika Patra Bonda dari Universitas Prima Indonesia Medan, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, tahun 2021-2022. Sini saya akan menjelaskan topik perkuliahan saya dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dengan nama dosen pengampuh ialah Bapak Hottua Samosir, SPD, MSI. Dengan judul Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas. Dengan 7 subtopik yang akan saya jelaskan. Yang pertama ialah sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang kedua, fungsi yang terkait. Yang ketiga, informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang keempat, dokumen yang digunakan. Yang kelima, catatan akuntansi yang digunakan. Yang keenam, jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Yang ketujuh ialah sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Subtopik yang pertama ialah sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, untuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ini dibagi menjadi 3 prosedur. Prosedur yang pertama ialah penerimaan kas dari over the counter sales. Yang kedua itu mengenai prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales. Yang ketiga itu prosedur penerimaan kas dari credit cash sales. Nah, untuk yang kedua fungsi yang terkait. Nah, untuk fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ialah yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. Yang kedua itu mengenai fungsi kas. Fungsi kas ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga itu ialah fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyiapkan barang yang disimpan oleh si pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat itu fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Yang kelima itu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Topik yang ketiga itu mengenai informasi yang diperlukan oleh manajemen. Nah, untuk informasi yang umum diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama itu ialah jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, itu jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tersebut. Namun pada umumnya, informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, itu mengenai nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang. Nah, topik yang keempat mengenai dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dari sistem penerimaan kas penjualan tunai ialah yang pertama, faktur penjualan tunai. Nah, faktur penjualan tunai ini digunakan untuk merekam sebagai informasi
yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua itu pita register kas. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat di dalam jurnal penjualan. Yang ketiga itu credit card sales slip. Nah, dokumen ini dicetak oleh Credit Card Center Bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari barang yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Yang keempat itu ialah Bill of Lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD, yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Nah, yang kelima itu faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Yang keenam itu ialah bukti setor bank. Dibuat oleh fungsi kasa sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali oleh bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang ketujuh itu rekapitulasi si beban pokok penjualan. Nah, dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang dijual. Sekarang masuk pada subtopik yang kelima, yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan di dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya penjualan tunai. Yang ketiga, jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat, kartu persediaan. Kartu persediaan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Yang kelima ialah kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk ke dalam catatan akuntansi karena hanya berisi data
kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat. Untuk kartu gudang ini digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Topik yang keenam, jaringan prosedur dan unsur pengendalian inter. Jaringan prosedur yang membentuk sistem jaringan prosedur yang sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, prosedur order penjualan, yang kedua, prosedur penerimaan kas, yang ketiga, prosedur penerimaan barang, yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai, yang kelima, prosedur penyetoran kas ke bank, yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas, yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, organisasi. Untuk organisasi ini yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatannya yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasikan oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap tanda lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Nah, yang ketiga itu penjualan dengan kartu debit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu debit. Yang keempat, penyerahan barang kepada pembeli diotorisasi oleh fungsi pengiriman otorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Yang kelima, pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Praktik yang sehat. Praktik yang sehat yang pertama, pita register kas bernomor urut dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Yang ketiga, perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh pemeriksaan intern. Sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas ini terdiri dari sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pengeluaran kas dengan cek mempunyai beberapa kebaikan ditinjau dari pengendalian intern. Di antaranya ialah pertama, dengan digunakannya cek atas nama
pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Yang kedua, dilibatkannya pihak luar, dalam hal ini bank, dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank. Yang ketiga, pengeluaran kas dengan cek juga memberikan manfaat tambahan, yaitu adanya cancel and check yang merupakan tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan penggunaan cek di dalam pengeluaran kas, check insure secara otomatis menerima tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Adapun dokumen yang digunakan ialah dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek ini adalah yang pertama, bukti kas keluar atau BKK. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum di dalam dokumen tersebut. BKK ini juga dikirimkan kepada kreditur sebagai surat pemberitahuan dan sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Yang kedua, cek. Cek ini merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang ketiga, permintaan cek. Nah, kalau dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan. Nah, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas. Catatan ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Yang kedua, register cek. Nah, untuk register cek ini digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Adapun fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah yang pertama itu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini biasanya mengajukan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang jika memerlukan pengeluaran kas untuk suatu kepentingan perusahaan. Permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan voucher payable system, maka bagian utang membuat bukti kas keluar untuk memungkinkan bagian kasa mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkannya secara langsung kepada si kreditur atau melakukan pemindahan
pengetahuan melalui jasa perbankan. Yang ketiga itu fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan sediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, dan pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Yang berikutnya fungsi pemeriksaan inter. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Selain itu, fungsi ini juga melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi secara periodik. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut. Yang pertama itu prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang kedua prosedur pembayaran kas, yang ketiga prosedur pencatatan pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur. Jaringan prosedurnya yang pertama prosedur permintaan cek, yang kedua prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang ketiga prosedur pembayaran kas, yang keempat prosedur pencatatan pengeluaran kas. Unsur pengendalian inter. Yang pertama organisasi. Organisasi yang pertama, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pencatatannya yang pertama, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yang ketiga, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Praktik yang sehat. Praktik yang sehat yang pertama itu saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Yang kedua, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap tanda tulisan lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Yang ketiga, penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksaan inter atau internal audit function yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Yang keempat, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan
pemindahan bukuan. Yang kelima, jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan oleh sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil, yang akuntansinya diselenggarakan dengan impress system. Yang keenam, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Yang ketujuh, kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan atau kas in transit diasuransikan dari kerugian. Yang kedelapan, kasir diasuransikan. Yang kesembilan, kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan, misalnya mesin register kas, almari besi, dan strong room. Yang ke-10, semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. Demikianlah penjelasan mengenai sistem penerimaan dan pengeluaran kas ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat membantu teman-teman semua dan dapat dimengerti ya. See you and goodbye.